Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Megita Dwi Pamungkas di pertemuan ke-6 mata kuliah Olimpiade Matematika SMP. Ya, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang beberapa metode dari faktorisasi ya. Faktorisasi. Ya, nanti akan ada beberapa persamaan ya. Akan kita buat faktornya. Kalau faktorisasi atau faktor berarti di sini nanti hasil akhirnya adalah berupa perkalian. Nah, beberapa metode dasar dari faktorisasi diantaranya yaitu dengan mengekstrasi ya, mengekstrasi faktor persekutuan dengan sesuai bentuknya, dari bentuknya. Nah, di sini misalkan ada xm plus ym plus zm, nanti sama dengan m kali x plus y plus z. Nah, jadi bentuknya nanti berupa perkalian. Kemudian yang kedua, dengan mengaplikasikan rumus perkalian yang kita bahas di pertemuan kelima kemarin. Ya, nanti dibuka lagi, ya, dicermati lagi. Kalau perlu dibuat catatan rumusnya apa saja, biar lebih gampang dan lebih enak dalam belajar. Yang ketiga, yaitu dengan perkalian silang. Nah, ini yang biasanya kita pelajari ya, dari zaman SMP sampai SMA. Ya, kalau ada x kuadrat plus a plus b x plus ab, nah nanti kita membuat kira-kira bilangan berapa ab-nya itu, yang kalau dikali hasilnya ada di sini, kalau ditambah hasilnya ada di sini. Nah, itu yang sering kita lakukan atau kita gunakan dari beberapa waktu yang lalu. Nah, itu kalau koefisiennya ini adalah 1. Kalau koefisiennya berupa AC, ya nanti tinggal diformulasikan. Berarti yang hasilnya adalah AD plus BC, kalau dikali hasilnya ada di sini. Kemudian yang keempat, dengan cara mengelompokkan, kemudian memisahkan dan menyisipkan beberapa bentuk untuk mencari faktor persekutuan. Ya, nanti kita lihat di contoh 1 sampai 10 kira-kira memakai yang mana. Yang kelima, dengan cara substitusi ya, untuk membuat bentuk yang lebih sederhana. Yang keenam, dengan metode penentuan koefisien. Ya, jadi nanti pertama kali diberikan beberapa struktur dari perkalian, kemudian menentukan parameter dari perkalian tersebut sehingga kita bisa membandingkan koefisiennya. Yang ketujuh ini sudah harusnya ada di lecture 15 ya, atau pertemuan ke-15. Tetapi nanti kalau kita perlukan bisa kita membuka di sana pakai faktorisasi dari polinomial siklik. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama ya. Dan di sini nanti tidak akan saya bahas semua ya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa bisa mencoba secara mandiri ya. Belajar secara mandiri. Yang pertama, dari contoh 1 ya, faktorisasikan formula ini. Ya, ini kan belum dalam bentuk perkalian. Jadi yang namanya faktorisasi harus dalam bentuk perkalian. Nah, di sini bisa kita lihat kalau bentuk 4 kali BC min DA dikuadratkan ini akan sama nilainya dengan 2BC min 2DA dikuadratkan. Nah, karena bentuknya ini kuadrat, maka akan menjadi 2BC min 2DA, kemudian 2BC min 2DA atau dikalikan. Sehingga akan, kalau kurungnya kita buka ya, harusnya ini kan min 2BC ya, dikurangi dengan 2BC min 2DA, tetapi karena
kurungnya kita lepas, maka ini jadi positif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk yang ini ya, karena ini tadi bentuknya adalah kuadrat negatif, ini juga kuadrat, berarti kan nanti akan ada negatif dan positif. Ya, 2BC min 2DA nya tetap. Nah, ini tadi 2BC min 2DA dilepas sehingga ini jadi plus. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini ya, di sini kita bisa melihat bahwa D-nya sendiri, A-nya sendiri ada 2DA, itu akan menjadi D plus A dikuadratkan. Kemudian B-nya, C-nya, dan min 2BC-nya juga akan menjadi B plus C dikuadratkan. Di sini ada tanda kurang. Demikian juga dengan yang ruas ini. Nah, jadi kalau kita faktorisasikan akan menjadi D plus A min B min C dikalikan dengan D plus A plus B plus C. Nah, jadi dari sini ya, ini kita karena ini min, jadi nanti ini jadi min, ini jadi plus min B plus C, jadi dibuka kurungnya jadi min B min C. Demikian juga yang ini. Jadi faktorisasinya adalah sudah ketemu yang ini. Oke, lanjut kita ke contoh ketiga. Contoh ketiga kita lewati ya, terlalu mudah ini. Mencari bilangan kalau ditambah adalah 1 dikalikan min 6, ketemunya 3 kali min 2, jadi X plus 3 kali X min 2. Dan contoh keempat, nah di sini kita diminta untuk memfaktorisasi 2A pangkat 3 plus 6A pangkat 2 plus 6A plus 18. Ya, langkah pertama yang kita buat adalah kalau bisa disederhanakan ya, kita sederhanakan dulu, kita keluarkan dengan 2 dulu, kemudian masih A pangkat 3 plus 3A kuadrat plus 3A plus 9. Nah, agar ini menjadi bentuk kuadrat yang sempurna, maka dikeluarkan ya, 1 ini plus 8. Kemudian yang dari kurung ini akan menjadi A plus 1 dipangkatkan dengan 3. Ternyata 8 juga 2 pangkat 3. Nah, ini kan bentuk rumus formula perkalian yang seperti kemarin ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi kita pisah ya. Kita pisah di sini jadi A pangkat 3. Nah, saya ulangi. A plus 3. A plus 3 dari mana? 2 kali A plus 3 nanti akan dikalikan dengan kurung besar ini. Ya, ini adalah penjabaran dari yang ini ya. A plus 1 dikuadratkan dikurangi dengan 2 A plus 1 ditambah dengan 4. Ya, akan menjadi seperti ini. Masih dikalikan dengan A plus 3. Ya, nanti dibuka lagi di rumus di rumus perkalian ya, kenapa bisa menjadi seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah 2A plus 3 kali A kuadrat plus 3. Ya, kemudian selanjutnya contoh 6. Contoh 6 yang nomor 2 ya. Kita mempunyai X pangkat 5 tambah X plus 1. Nah, kita kan mempunyai bentuk ya sesuai rumus yang perkalian ya. Kan mempunyai bentuk X plus X pangkat 5 min X kuadrat ditambah dengan X kuadrat
plus